Saudara, hal yang lain adalah kita sangat bersyukur juga tim dari yang sudah ikut KKR regional dan misi di bulan Januari dari tanggal 9 Januari sudah satu persatu berdatangan di tempat ini kembali. And something else is that we give thanks that our mission team who went to Biak from 9th of January has now returned one by one. Ada yang beberapa orang yang satu keluarga daripada Bambang dan Lika yang menjadi leader dari tim ini belum pulang karena dia sekarang sedang melayani di Serukam. Bambang and Lika, and their family, which is the leader of this team, are still in Serukam because they're still serving there. They've not returned. Tetapi hampir semuanya sekarang sudah berkumpul di sini. But most of the team that went have come back here. Dan seperti biasa saya akan mengundang 2 orang untuk boleh memberikan kesaksian sebelum kami akan memutar video yang ada. And as usual, I'd like to invite 2 people to share to us what they experienced before we watch the recap video. Yang pertama saya minta untuk Cika boleh naik ke atas dan kemudian kedua seorang remaja yang sudah masuk ke Universitas Jeremy Lim nanti akan memberikan kesaksian. So first I'd like to invite Chika to come up and give a testimony, and after a teen who's just recently Silakan, graduated high school and gone to university, Jeremy Lim, to come forward after her. Cika adalah satu pengunjung yang baru. Chika is a new addition to our church, Dan ini fairly new. berapa tahun kamu di sini? How long have you been here? Sekitar 6 bulan. About 6 months. 6 bulan. Dia adalah jemaat dari GRII di Kebun Jeruk. She is a congregation member of IREC in Kebon Jeruk. Saya tidak ada perjanjian sama GRI Kebun Jeruk. I don't have a agreement with IREC Kebon Jeruk. Tetapi banyak orang yang setelah pulang dari GRI Sydney itu perginya ke GRI Kebun Jeruk. But a lot of people who's left IREC Sydney, they actually end up going to IREC Kebon Jeruk. Saya tidak tahu kenapa. And I don't know why. Saudara, dan ada banyak orang dari GRI Kebun Jeruk juga pergi ke sini. And vice versa, a lot of people from IREC Kebon Jeruk comes to IREC Dan Sydney. sekarang kita akan mendengarkan daripada kesaksian Cika belajar apa. Jadi kemarin saya hubungin 2 orang, Cika dan juga Jeremy. Saya tanya satu pertanyaan, sepanjang beberapa hari di sana, apa yang kau belajar dari Tuhan? And so we will hear from Chika what she's learned from the mission trip. I had contacted her and Jeremy for them to share throughout this entire trip, what are the things that God has taught you. Silakan. Saya sudah memiliki keinginan untuk ikut pergi ke Biak sejak saya pertama kali mengetahui bahwa GRI Sydney memiliki daerah binaan di Biak. Alasannya sebenarnya sepele, karena sebagai seorang yang tumbuh besar di Jakarta, saya selalu mendengar bahwa Papua adalah daerah yang relatif tertinggal, kasihan dan kurang beruntung. Saya sendiri belum pernah menginjakan kaki di tanah Papua sebelumnya, dan saya ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya ada di sana dan apa yang Tuhan hendak kerjakan di sana. So I've already had the desire to go to Biak since the first time I learned that IREC Sydney has a mission field it's adopted in Biak. The reason was actually quite simple. As someone who grew up in Jakarta, I often hear that Papua is a relatively underdeveloped and disadvantaged region. I had never stepped foot in Papua before, and I wanted to see for myself what was there and what God intended to do in that place. Namun setelah berada di sini selama beberapa bulan, info pendaftaran terkait kepergian Biak ini tidak pernah diwartakan, dan ternyata saya dengar bahwa kuota peserta kali ini sudah penuh. Pada saat itu hati kecil saya berusaha untuk tidak kecewa karena saya tahu bahwa saya harus terima bahwa pelayanan itu adalah anugerah. However, after being in Sydney for several months, there was no formal announcements on the registration opening for this mission trip, and it turns out that the quota for the participants were already full. In my heart, I tried not to be disappointed because I knew I had to accept that ministry is a grace from God. Suatu malam kemudian saya lupa ada pikiran apa yang mendorong saya, tapi akhirnya saya menghubungi Cilika. Ini adalah pertama kali saya meminta untuk pelayanan. Saya memiliki pemahaman bahwa pelayanan itu anugerah dan kalau Tuhan tidak berikan, kita tidak bisa paksakan. Dulu ketika di kampus saya dan teman-teman suka mengulang kata-kata dari pendeta Tama Kamuri. Beliau sering berkata bahwa Tuhan bisa memakai batu untuk melayani dia dan Tuhan tidak butuh kita. Sehingga saya berpikir, kalau memang kesempatan tidak terbuka, tidak usah terlalu memaksa. One night, I don't remember what thought prompted me to do this, but I eventually contacted Chilika. And this was the first time I had ever asked for a ministry. I had the understanding that ministry is a grace.
So if God did not give it to us, we can't force him to. Back in university, my friends and I often quote what Reverend Tama used to say. He said that even God can use even stones to serve him. He does not need us. So I thought if the opportunity was not given to me, there was no need to force this. Tetapi sejak di Sydney, saya belajar aspek lain, yaitu anugerah yang harus dikejar. Sehingga saya rasa Tuhan menyatakan ini saatnya untuk saya mencoba meminta. Ternyata pada malam itu juga ada satu spot yang terbuka untuk saya pergi ke Biak. Saya masih ingat ketika Cilika menyampaikan ini kepada saya, mata saya sangat berkaca-kaca. Tuhan menunjukkan pelayanan itu memang sungguh-sungguh anugerah yang indah, dan kalaupun saya bisa berkhotbah atau melakukan apapun juga, itu sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. But since being in Sydney, I learned a new aspect of grace, that grace is something that we must pursue. I felt that God was showing me that this was the time to try and ask. It turns out that very night, one spot had opened up in the group. I still remember when Chilika told me this, my eyes started to fill with tears. God showed me that ministry is truly a wonderful grace, and that even if I'm able to preach or to do anything at all, it is entirely the work of God. Hal lain yang ingin saya bagikan sebenarnya lebih ke pembelajaran pribadi saya. Tetapi ini adalah hal terindah yang Tuhan tunjukkan selama saya di Biak. Hari itu adalah hari Minggu yang biasa, dan ini bukan di gereja lokal kami yang kami kenal, dan juga bukan gereja yang sudah kami kerjasama untuk KKR umum. Kami hanya membagi diri dari tim kami untuk pergi ke berbagai gereja di suatu desa baru yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya untuk BCR. Kami datang untuk memberitakan bahwa akan ada kegiatan STEMI. And the other thing that I want to share is more of a personal lesson, but it was actually the most beautiful thing that God showed me during my time in Biak. It was an ordinary Sunday, and it was not a local church that we were familiar with, nor was it a church that we had partnered with before to hold the gospel rally. We were simply divided into groups to visit several churches in the new village we were at, so that we can announce to them that there will be a STEMI event that we're holding. Saya datang tanpa persiapan hati yang terlalu berapi-api, karena saya rasa bahwa ini adalah ibadah biasa saja di GKI. Tetapi sebelum ibadah dimulai, beberapa jemaat ibu-ibu tua tiba-tiba mulai bernyanyi dari lagu Tenanglah Kini Hatiku atau He Leaded Me dalam bahasa Inggris, dan saya sangat terkejut karena urutan lagu ini ataupun lirik lagu ini bahkan tidak ada di kertas liturgi yang dibagikan. And so I came to the church without a particularly expectant heart because I thought this would just be another worship service in another church. But before the service began, several elderly women started to sing He Leadeth Me. And this song was not even listed in the liturgy. Ini adalah lagu yang sangat familiar yang sudah sering saya dengar sejak dulu di sekolah. Dan ketika mendengar lagu ini dinyanyikan di sana, entah kenapa saya langsung mengeluarkan air mata. Saya merekam sebagian momen ketika mereka menyanyikan bait ketiga, dengan liriknya yang menyatakan, tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. And so it was a hymn that I was very familiar with, that I often heard in my school days. And for some reason, when I heard it sung at that moment, tears immediately began to fall. I recorded part of the moment when they sang the third verse, and the lyric says, Lord, I would clasp thy hand in mine, nor ever murmur nor repine, content whatever lot I see, since 'tis my God that leadeth me. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Terjemahan bahasa Indonesia pada bait ketiga ini begitu membekas di hati saya. And the Indonesian translation of this third verse left a very deep impression in my heart. Mungkin sebelumnya tanpa sadar saya datang karena kasihan, dan saya melihat mereka sebagai orang-orang yang kurang diberkati karena nasib mereka yang susah. Tetapi justru Tuhan menunjukkan bahwa berkat Tuhan yang sesungguhnya adalah kehadiran Tuhan sendiri. Dan saya rasa nyanyian mereka itu begitu tulus, dan mereka sungguh-sungguh tidak kecewa karena Tuhan dekat dengan mereka. And perhaps before this, without realizing, I had seen them as people who ought to be pitied because they were less blessed and they were facing lots of hardships in their lives. But God had showed me instead that the true blessing is of God's presence himself. Their singings felt so sincere, and they truly were not disappointed in their lives because God was near them. Dan hal ini begitu menegur hati saya, karena kita begitu mudah melihat mereka dengan kasihan,
Padahal sebaliknya kita yang memiliki nasib yang jauh lebih baik seringkali melupakan Tuhan dan tidak mau memegang erat tangan Tuhan. And this deeply rebuked my heart because we so easily look at these kinds of people with pity when in fact the truth is we whose lives are far more comfortable, we are the ones who often forget God and refuse to hold his hand tightly. Kita tidak mau memakai hidup kita untuk mengejar anugerah Tuhan dan mungkin malahan kita menjalani hidup yang akan kita sesali. We do not want to use our lives to pursue his grace, and perhaps we are the ones living lives that we will regret. Di sisi lain, saya juga merenungkan bahwa nenek-nenek ini sudah mendapat berkat Tuhan. Tetapi bagaimana dengan generasi muda yang ada? Gereja-gereja yang saya datangi di Biak mayoritas berisi generasi tua. Anak-anak kecil memang ada yang datang ke sekolah minggu, tetapi remaja, pemuda, atau dewasa muda begitu sedikit terlihat. Generasi tua bisa memiliki keindahan ini, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa ada generasi besar yang hilang. On the other hand, I also reflected on the fact that these elderly women could understand God's blessing. But what about the younger generation? The churches I visited in Biak were mostly filled with the older generation. There were some children who attended Sunday school, but teenagers, youth, or young adults are rarely seen. Yes, the older generation can see this kind of spiritual beauty, but what about the younger ones? Setelah merenungkan lagu ini, Tuhan memberikan saya sikap hati yang baru untuk melihat jiwa. Dan lagu ini juga bernyanyi kepada saya bahwa dalam setiap saya berada di Biak, juga untuk setiap tim misi yang berada di Biak, Tuhan memegang tangan kami dan tidak sekalipun Ia pernah lepaskan. There is a big generation that has been lost here, and after reflecting on this hymn, God gave me a new attitude of heart to look at souls when I serve, so that in everything I do, whether we go to the mission field or the whole team goes to the mission field, we also see that God is the one who holds our hands and never lets go. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. He is one who leadeth me. By his own hand he leadeth me. Tuhan berkati. Mari. Sekarang saya minta Jeremy. And I would like to now invite Jeremy Lim. Kalau saudara melayani, And brothers and sisters, when you serve, pelayanan yang sungguh-sungguh berkenan, true ministry that really hadapan pleases Tuhan. God, maka saudara akan mengerti sebenarnya bukan kita yang melayani, kita yang dilayani Tuhan. then you will see that we are not the ones serving God, but God is the one who's ministered to us. Ini Jeremy dulu ketemu masih kecil begini. When I first met Jeremy, he was still a small boy. Sekarang makin lama makin besar, makin ganteng, makin gagah. And now he's so much taller and more good looking. Dulu waktu kecil saya lihat bisa apa. And when I was a kid, I thought, what could this kid do? Dia sekarang lihat saya bisa apa. Now he can look down to me and ask me, what can you do? Kita seneng ya lihat anak-anak muda itu dipakai Tuhan. Makin lama makin besar, makin kuat. We are very grateful to be able to see so many young people being used by God as they grow even older. Semalam saya hubungin papanya. Last night, I had contacted his father. Bagaimana perasaanmu? How did you feel? Scared. Saya merasa takut. Kemarin pada waktu visi misi, Feni yang jadi koordinator sekolah minggu, Feni yang menjadi salah satu koordinator kelas sekolah minggu katakan kalau ada telepon dari Pak Agus saya tidak akan angkat. Yesterday in the vision sharing, Sister Fanny, who is the coordinator for the Sunday school, made a comment and said that next time I see Reverend Agus calling, I'm hitting the decline button. Kenapa saya suka mendadak? Why do I like to do things all of a sudden? Karena kalau mendadak saya pasti temukan kejujuran. Because when I do something on the spot, I know I will find honesty. Itu penting. And that's important. Saya tidak mau semuanya dibuat rohani-rohani kelihatannya hebat padahal nothing. I don't want you to craft something that seems and smells spiritual when there's actually nothing Kalau inside. nothing ya nothing. If there's nothing, then it's nothing. Kalau Tuhan kerja ya Tuhan kerja. But if God's working, God Saya is mau tahu working. itu. And I'd like to know what he's doing. Sekarang ini dengan mendadak hanya beberapa jam maka Jeremy sudah mempersiapkan. And with just several hours to prepare, Jeremy has prepared for us this testimony. Silakan. Preparing for the mission was a very big struggle for me. I was involved in many ministries, including being pianist for BCR and KKR Umum, while also preparing for Taman Baca, the drama, sessions, and workshops, with very limited time before flying to Jakarta.
Persiapan untuk misi merupakan pergumulan yang sangat besar bagi saya. Saya terlibat di dalam banyak pelayanan termasuk menjadi pianis untuk BCR dan KKR umum, dan saya juga harus persiapan untuk taman baca, sesi, dan workshop, semua dalam waktu yang terbatas sebelum saya harus berangkat ke Jakarta. These three were especially challenging because they were all in Indonesian, a language that I'm not fluent in. I had to write full scripts, particularly for sessions and workshops that were meant to be around 15 to 20 minutes long. But speaking at length in a language I wasn't comfortable with was very difficult. Melayani di sesi, workshop, dan taman baca sangat sulit bagi saya, karena saya harus menggunakan bahasa Indonesia, sebuah bahasa yang tidak saya kuasai dengan lancar. Saya harus menulis verbatim, khususnya untuk sesi dan workshop yang seharusnya 15 sampai 20 menit. Berbicara cukup lama dengan bahasa yang tidak saya kuasai sangat sulit bagi saya. I wrote my scripts with the help of Koron, Cijen, Tante Lika, and my mum, but many times the words felt unfamiliar. Even when asking for the simplest translations, some words seemed made up to me. Saya menulis verbatim saya dengan bantuan Koron, Cijen, Tante Lika, dan ibu saya, tetapi seringkali kata-katanya terasa sangat asing. Bahkan ketika saya meminta bantuan untuk terjemahan yang sangat sederhana, kata-katanya terasa seperti kata buatan. At the first Desa, I only had to do my workshop. The night before, I practiced repeatedly, but when it was time to speak, I got nervous and rushed through it. I finished it in about 8 minutes, which was very unplanned. Di desa pertama, saya harus memimpin workshop. Malam sebelumnya saya berlatihan berkali-kali, tetapi ketika tiba waktunya untuk berbicara, saya sangat gugup dan mengatakannya dengan terlalu cepat. Saya menyelesaikan semuanya dalam 8 menit, yang sama sekali tidak sesuai dengan rencana. After that, I stayed up many nights revising and lengthening my workshops and sessions to make sure it would not happen again. Setelah itu, saya banyak menghabiskan waktu pada malam hari untuk memperbaiki dan memperpanjang workshop saya agar itu tidak terjadi lagi. Throughout my time in Biak, I strongly felt God's presence. I relied on Him a lot more and prayed often, especially during moments of doubt or fear before my sessions and workshops. While speaking, I would pray that I wouldn't rush and that the kids would understand my Indonesian. And prayer gave me the courage and assurance that God was by my side. Selama saya di Biak, saya sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Saya lebih bergantung kepada Dia dan berdoa lebih sering. Khususnya pada momen di mana saya merasa ragu dan takut sebelum sesi dan workshop yang harus saya pimpin. Sambil saya berbicara, saya berdoa agar saya tidak berbicara terlalu cepat dan agar anak-anak bisa mengerti bahasa Indonesia saya. Berdoa memberikan saya keberanian dan keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan saya. Even when I was exhausted from sleeping late and waking up very early, I prayed for strength to get me through the day and continue doing His will. During practicing my script, I'd often get frustrated when I mispronounce or misread words, even though I knew what I wanted to say. Walaupun saya sangat lelah karena saya sering harus tidur malam dan bangun sangat pagi, saya berdoa agar Tuhan memberikan saya kekuatan untuk menjalankan hari demi hari dan untuk terus melakukan kehendak-Nya. Ketika saya melatih verbatim saya sering kesal dan putus asa karena saya salah mengucapkan atau salah membaca kata-kata walaupun saya sebenarnya tahu apa yang ingin saya katakan. I also struggled with doubt, fear, and anxiety, wondering if the kids would even understand me and if they truly learnt something. Through this experience, though, I learned to rely on God and the work of the Holy Spirit and to be thankful for the leaders and pemuda who guided and supported me through the whole trip. Saya juga bergumul dengan keraguan, ketakutan, dan kecemasan. Saya bertanya-tanya apakah anak-anak bisa mengerti saya dan benar-benar bisa mempelajari sesuatu yang baru. Melalui pengalaman ini, saya belajar untuk bergantung pada Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus, dan juga untuk bersyukur untuk para pembina dan pemuda yang membimbing, mendukung saya selama perjalanan ini. One moment that deeply broke my heart was during the third Desa. There was a young boy around 7-8 years old in my mum's class who sat quietly against the wall with his hands in his pockets. My mum later discovered that his hands were badly infected and causing him immense pain. Sebuah momen yang sungguh-sungguh menghancurkan hati saya adalah di desa ketiga. Ada seorang anak laki-laki berumur 7-8 tahun di kelas ibu saya yang berdiam duduk bersandar kepada tembok dan tangannya masuk ke dalam kantongnya. Lalu ibu saya mengetahui bahwa ternyata tangannya itu terinfeksi parah dan menyebabkannya sakit yang luar biasa. I had the chance to look at his hands, and seeing his hands was just so heartbreaking.
Even though one of his hands were wrapped by Chijen, I could still see how severe the infection was. After he left, I broke down in tears, and my mom shared that he carried a Bible in his sling bag, but it was too painful to open the pages. Saya melihat tangan anak ini dan melihatnya itu sungguh-sungguh menghancurkan hati saya. Walaupun tangannya sudah dibalut oleh Cijen, saya bisa melihat betapa parah infeksinya. Setelah anak itu pergi, saya langsung menangis. Dan ibu saya memberitahu pada saya bahwa anak itu sebenarnya membawa Alkitab di dalam tasnya. Tetapi terlalu sakit baginya untuk membuka Alkitabnya. He sang the songs that were taught in classes, yet his eyes looked empty, holding on to pain, with flies surrounding his hands. But even so, he was still hungry for God's words and continued to come to Becher. That moment made me reflect deeply of how God has shown me so much grace and mercy. While there are still children here who are struggling to access his words, I have it so easy. Ia menyanyikan lagu yang diajarkan di kelas, tetapi matanya terlihat kosong, menahan kesakitan dan dengan lalat-lalat yang mengurumuni tangannya. Namun demikian, ia tetap haus akan firman Tuhan dan terus datang ke BCR. Momen ini membuat saya merenung sangat dalam akan bagaimana Tuhan sudah menyatakan anugerah dan belas kasihan yang begitu limpah dalam hidup saya. Pada saat yang sama ada anak-anak yang kesulitan untuk mendapatkan firman Tuhan, saya mendapatkannya dengan begitu mudah. The thought of his immense pain to flip the pages made me look within myself. God has given me so much grace and so much mercy, and yet I take it all for granted. Memikirkan rasa sakit yang pedih untuk anak ini membuka Alkitabnya membuat saya melihat ke dalam diri saya. Tuhan telah begitu beranugerah dan berbelas kasihan kepada saya, tetapi saya tidak menghargainya. When sometimes I don't read my Bible, there are kids out there struggling to get the word of God. This kid was so small, so young, and yet he already has so much struggle. How can he not blame God for the situation he's in? How can he not trust in the word if he doesn't believe that he's received God's mercy? But that was just my own thinking. Ketika saya kadang tidak membaca Alkitab saya, ada anak-anak yang kesulitan untuk mendapatkan firman Tuhan. Anak ini begitu kecil, begitu muda, tapi begitu banyak kesulitan hidupnya. Bagaimanakah ia tidak menyalahkan Tuhan karena kondisinya? Bagaimana ia bisa mempercayai firman Tuhan jika ia tidak percaya bahwa ia telah menerima belas kasihan Tuhan? Tetapi ini hanyalah pikiran saya. But I'm grateful that God used Shijen to clean and treat his wounds. And on the last day of camp, he left with both hands bandaged and a smile on his face as he said goodbye. Saya bersyukur Tuhan menggunakan Cijen untuk membersihkan dan mengobati luka-lukanya. Pada hari terakhir di BCR, anak ini pergi dengan kedua tangannya terbalut dan senyum di wajahnya ketika ia berlambai-lambai mengucapkan selamat tinggal. This experience taught me that when I think my life is hard, there are kids even younger than me facing far greater struggles, poverty, pain, and limited access to God's words, yet they still remain spiritually hungry. It reminded me how much grace God has given me and how easily I overlook it. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa ketika saya pikir hidup ini itu sulit, ada anak-anak yang jauh lebih muda daripada saya menghadapi tantangan yang lebih besar. Kemiskinan, kesakitan, dan akses yang terbatas pada firman Tuhan. Tetapi meskipun demikian, mereka tetap lapar secara rohani. Ini mengingatkan saya akan anugerah Tuhan yang begitu limpah dan bagaimana saya dengan mudah melupakannya. This mission has made me rethink my own hunger for God's word. I now realize how much I waste when I don't read my Bible. It has challenged the way I live my life. Trip misi ini membuat saya memikirkan kembali akan kerinduan saya untuk firman Tuhan. Saya menyadari betapa banyak yang saya sia-siakan ketika saya tidak membaca Alkitab. Pengalaman ini menantang saya untuk menjalani hidup dengan cara yang baru. I want to live with daily gratitude to God and continually remember and pray for those around the world who lack access to His word, especially missionaries serving in those places. Saya ingin hidup dengan ucapan syukur setiap hari kepada Tuhan dan terus mengingat dan mendoakan orang-orang di seluruh dunia yang tidak memiliki akses kepada firman Tuhan dan juga mendoakan para misionaris yang melayani Tuhan di tempat-tempat tersebut. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Tuhan berkati. Dengar apa yang tadi Jeremy saksikan. What Jeremy had just testified, Sekali lagi kalimat ini muncul dalam pikiran saya. and as I listened to what he said, this sentence comes to my mind. Kalimat ini muncul 1 bulan yang lalu juga. It appeared to my mind a month ago, Kuat sekali. and it was a very strong urge. Dan kalimat apa? And what was that word? Allah itu tidak adil. That God is not fair.
Allah itu tidak adil. God is not fair. Apa buktinya? What's the proof? Engkau dan saya. You and me. Kita adalah bukti ketidakadilan Allah. We are the very living proof of God's unfairness. Kita dapat hidup nyaman. We get to live such comfortable lives. Kita dapat Alkitab. We have the Bible. Kita dapat firman. We get the Word of God. Kita dapat segala sesuatu untuk menopang dari hal-hal rohani kita maupun jasmani. We have everything that we can get to sustain our physical and spiritual lives. Tetapi di seluruh dunia begitu banyak orang yang terbengkalai dalam hal ini. But in the midst of this whole world, there are so many people who have been left behind and forsaken in this matter. Itu namanya anugerah. That's grace. Kata ini kata indah bagi kita. This word is a very beautiful word to our ears. Tetapi kata ini kita sering sekali itu buang. Itu sesuatu yang kita ignore, kita tidak peduli. Padahal Tuhan terus berikan anugerah, berikan anugerah, berikan anugerah. Kenapa tidak adil begini? But this is a word that we often forget about, we neglect it, we set it aside when God continuously gives us grace upon grace upon grace. Why is he so unfair? Kenapa anugerah itu sampai kepada kita, kemudian kita duduk menikmati, kita membicarakan segala sesuatu firman, tetapi kemudian kita tidak mau pergi untuk memberitakan Injil. Why do we receive this grace? We hear the word of God, we sit there, but we never want to go out and preach the word of God. Kalau saudara-saudara mengatakan kepada Tuhan, kalau suatu hari engkau itu sedih, mengatakan pada saudara, Tuhan, engkau tidak adil Tuhan, saya katakan kepadamu, bukti ketidakadilan adalah engkau dan saya. If one day you are alive, you're heartbroken or you're sad, and you cry out to God and say to the Lord that you're unfair, I'm telling you today that you are the living proof that he is unfair. Jangan mencerca Tuhan. Do not provoke God. Jangan membuat kesabarannya dipermainkan. Do not play with his patience. Jangan anugerah yang diberikan kepadamu dan engkau tolak dan engkau buang, atau anugerah itu engkau terima dan engkau permainkan. Let it not be that grace is offered to you and you reject it and you leave it behind, or you receive it but you play around with it. Kiranya Tuhan mengampuni kita. May the Lord forgive us. Dan Tuhan menggerakkan kita untuk berespon dengan tepat terhadap anugerah yang Tuhan beri. And may he move our hearts that we may respond correctly towards the grace that he's given to us. Sekarang mari kita melihat dari penayangan video singkat dari apa yang dikerjakan. Let us now see a short video clip of what we did in the mission trip. Ini base camp yang sudah hampir jadi. Kita mengucap syukur. It's the base camp that we are building. It's almost done and we give thanks to God for that.
kita bersyukur kalau anak-anak Tuhan kirim dan banyak yang berminat untuk belajar bersama-sama kita di Taman Baca. Hanya satu kekurangannya itu keterbatasan kita, kekurangan tenaga pengajar. Dan pergumulan Taman Baca sendiri, kita saat ini adalah masih salah bergumul satu tim dengan relasi dari kita GRCT dengan yang ada di masyarakat Biak. setempat So this is one of the di team sekitar members Taman from Baca IREX kita, City that terutama is dengan living in Biak. gereja lokal Yohana dan yang nanti suaminya ada adalah berdampingan Yoel. bersama-sama And this dengan is, kita her di name is tempat ini. Johanna and her husband Karena kami Yoel. masih kontrak, maka sangat terbatas tempat. Kami harus satu ruang tamu, harus Lambert 2 juga kelas di salah dalam, satu daripada tim ada kita juga di di Biak. garasi, And Lambert is also one 2 of our kelasnya team di members garasi from Biak. mobil, yang mana kalau hujan air bisa kecipratan masuk, matahari panas juga sinarnya bisa masuk ke dalam. Itu kondisi fisik. Pergumulannya adalah anak-anak Satria kurang juga komitmen. salah satunya. Hal ini dipengaruhi And oleh Satria orang is tua. also one of Orang them. tua kurang peduli dengan pentingnya pendidikan, pentingnya belajar. Ini bukan karena mereka bersikap acuh tak acuh terhadap pendidikan, tapi ada pergumulan lain yang melatar belakangi mereka. Mereka tidak sedang bergumul tentang bagaimana pentingnya pendidikan, tapi mereka bergumul bagaimana perut mereka sehari-hari bisa terpenuhi. Pendidikan penting, kebutuhan juga penting, tetapi orang tua memilih untuk mencari kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kehidupannya, dan terpaksa pendidikan harus dikorbankan. Banyak yang kelas 5 dan 6 SD belum bisa baca, kerja matematika pun sering dari ratusan dulu, puluhan dan satuan. Dan selain pendidikan dan kebutuhan sehari-hari, ada juga gizi yang menurut kami kurang juga. Karena beberapa anak sering sekali itu datang di kami minta teh dan gula. Tujuannya apa? Sebagai lauk untuk makan mereka dengan nasi, makan siang, kadang makan malam. Kebanyakan anak-anak mereka itu hidup di dalam keluarga yang broken home. Jadi banyak anak di sini yang kehilangan sosok ayah ataupun mama di rumahnya sendiri. Bahkan mereka tinggal bisa satu rumah dengan kakek neneknya saja, dan kakek neneknya yang ngurus mereka tanpa ada kehadiran orang tua, sosok ayah dan ibu. Mereka nggak punya sosok orang tua yang bisa mengasihi mereka, sehingga mereka cari dari luar. Seringkali mereka cari Jadi Yoel pengakuan adalah di suaminya lingkungan Yohana. rumah This is itu, Yoel, who is the husband supaya of di aku Johanna. itu melakukan hal-hal yang curi gitu. Siapa yang curinya lebih banyak, atau siapa yang bisa melakukan siapa yang bisa berantem dengan siapa gitu. Akhirnya mereka cari jati diri mereka dari luar sana. Orang tua mabok, orang tua menyakiti, papa menyakiti mama, pukul mama, dan itu sangat membuat efek psikologi mereka untuk pertumbuhan mereka juga sangat nggak baik. Dan akhir-akhir ini masuknya internet dengan bebas, itu penggunaan handphone itu juga nggak bisa dikontrol sama anak-anak, sehingga mereka tontonannya kadang-kadang udah jauh dari yang kita pikirkan. Dan orang tua itu nggak bisa membatasi penggunaan handphone anak-anak. Seringkali kalau anaknya marah, orang tuanya akan memilih kasih handphone daripada anaknya harus marah-marah dan di rumah anaknya nangis gitu. Sehingga anaknya itu jadiin marah-marah atau nangis itu senjata. Sudah cukup lama kita berdoa untuk ada satu tempat yang permanen di Biak. Kami sendiri, tim yang ada di Biak dalam 2 tahun sudah berpindah kontrakan 3 kali. Jadi selain untuk tempat tinggal tim yang ada di Biak, base camp ini juga akan menjadi pusat pelayanan kami di sini, di mana anak-anak bisa datang, belajar, dan bertumbuh bersama-sama. Dan berharap ke depannya tempat ini juga bisa jadi tempat untuk setiap jemaat GRI Sydney yang memiliki beban misi, baik short term atau long term, untuk belajar bersama-sama kami di sini. Kita sangat bersyukur sampai saat ini progres pembangunan berjalan lancar. Setiap surat, izin, dan sertifikat sudah Tuhan berikan. Dan dalam tahun kurang dari 5 bulan, 3 bangunan juga sudah bisa ditempati. Ini termasuk aula dan kelas-kelas yang sebagian sudah dipakai tim BCR untuk tinggal.
kedepannya kita akan fokus untuk menyelesaikan seluruh ruangan kelas supaya anak-anak bisa belajar dengan baik dan juga tempat olahraga karena semua anak-anak di Biak ini sangat-sangat suka dengan setiap aktivitas olahraga. Basecamp ini adalah sarana anugerah yang Tuhan sudah berikan. Ini jadi tempat untuk kita sama-sama belajar. Kami tim di sini bukan saja jadi guru untuk anak-anak. Sebenarnya di tempat ini pun kami dibentuk dan dididik menjadi murid. Bagaimana kami bisa hidup bersama dengan rekan sepelayanan. Bagaimana kami juga bisa hidup bersama dekat dengan anak-anak dan orang lokal di tempat ini. Tetapi yang sebenarnya jauh lebih penting adalah setiap anak-anak yang memang Tuhan kirim untuk datang ke tempat ini. Anak-anak ini datang dengan begitu banyak cerita. Banyak anak-anak dari keluarga di mana mereka tidak mendapat kasih sayang dari orang tua mereka, dari saudara. Ini jadi satu harapan dan doa kami semua. Kalau anak-anak datang ke tempat ini, mereka bisa merasa diterima. Mereka bisa merasa dikasihi dan sekaligus mengenal kasih Tuhan melalui setiap firman yang mereka dengar. Tolong doakan terus kami tim yang ada di Biak. Kami juga sering sekali jatuh bangun dalam melayani mereka. Ada banyak kekecewaan yang kami alami. Tapi kami hanya minta kekuatan dari Tuhan untuk terus taat dan bisa setia. Sampai suatu hari nanti anak-anak ini bisa siap dipakai Tuhan untuk melanjutkan pekerjaannya dimanapun mereka ditempatkan. Mari kita memberikan aplaus buat kemuliaan And Tuhan. let's give an applause for the glory of God. Siapa sih kita kalau kita boleh dipakai sama Tuhan? Who are we if we could be used by God? Siapakah kita sehingga kita boleh dilayani oleh Tuhan? Who are we that we may be served by God? Sekali lagi saudara-saudara, gereja ini bukan ada untuk mengumpulkan orang Kristen. Gereja ini ada untuk menyalurkan firman dan cinta kasih Tuhan ke seluruh dunia yang kita bisa. Once again, this church is not here for us, for our sake, but this church is here for us to be used as a channel by God to spread His word and His love to the whole world. Saya terpikir kalau Tuhan pimpin, And I had this thought, if God is willing tahun to lead depan us, selain dari tim yang datang, next year, if aside from the team that's going to go to Biak, maka kita akan memobilisir daripada tim kesehatan datang ke tempatnya Biak. I want to mobilize a particular team for health care to go to Biak. Saya tadi sudah catat-catat berapa orang dokter dan berapa nurse yang ada di tempat kita, minimal totalnya ada 9 orang. And I just did a quick scan of the numbers of people who are doctors or who are nurses in our church, and there are at least 9 people. Nah, saudara-saudara, terus tolong doakan untuk semua yang ada. And so, brothers and sisters, please continue to pray for everything that is being done. Kiranya kehendak Tuhan jadi dimanapun kita itu diutus. May the Lord's will be done wherever we may be sent. Saudara-saudara, pada pagi hari ini dan selanjutnya kalau Tuhan pimpin, maka kita akan masuk di dalam seri yang baru. And so this morning and for the next couple of weeks, if the Lord wills, we will start a new series. Dan kita akan masuk di dalam eksposisi mengenai jiwa manusia. And we will be entering into an exposition about the soul of man. Sekali lagi, eksposisi mengenai jiwa manusia. Once again, an exposition about the soul of mankind. Mari kita melihat Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Let us turn to Matthew chapter 16, verse 26. Matius pasal 16 ayat 26. Matthew chapter 16, verse 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Dalam bahasa aslinya, In its original language, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya? so what will it profit a man if he gains the whole world but forfeits his soul? Apa yang dapat diberikannya sebagai ganti jiwanya? And what shall a person give in return for his soul?
Sekarang saya minta untuk saudara membaca ini. And now I would like to ask you to read the words on the slide. Kita akan membaca dari ayat ini tetapi di dalam daripada kata daripada ganti yang pertama. And so we will read this verse, but we will use first person instead. 2, 3. Apa gunanya aku memperoleh seluruh If I gain dunia, the whole world, tetapi kehilangan forfeit my jiwaku? soul? Apakah Or what yang shall I dapat give diberikan in bagiku return for my sebagai soul? ganti jiwaku? Mari kita minta belas kasihan Let us Tuhan. pray and ask for the Lord's mercy. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami minta anugerah yang daripadamu. Father in heaven, Lord, we ask for grace that comes from above. Berbicaralah kepada kami, May you please speak to us. kepada jiwa kami. May you please speak to our souls. Nyatakan dan bukakan siapakah sesungguhnya jiwa kami. Reveal to us what our soul truly is. Kami minta anugerah yang daripadamu. We ask for grace that comes from you. Urapilah daripada seluruh rencana kami untuk memeditasikan daripada hal ini. May you anoint all our efforts and endeavors to meditate on this part of Karena Scripture. Engkau sendiri yang menyatakan yang mengenal diri mengenal Engkau. Because you say that it is the one who knows thyself knows Dan you. yang bertumbuh mengenal Engkau akan mengenal dirinya. And the one who grows in knowing you will grow to know themselves. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Ini adalah kisah yang nyata dan Anda tidak akan terkejut karena begitu umumnya. Tetapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang paling tragis. I'd like to tell you a true story, and you will not be surprised of how common this story is, but it is actually very tragic. Seorang pria muda hidup normal, pekerjaan tetap, tubuh sehat, rajin olahraga, hidup sosial cukup ramai. Di media sosial ia tampak rapi, sering mengunggah daripada foto sedang jogging, nongkrong di kafe atau makanan sehat. So a young man lives a normal life. He has a full-time permanent job. He's healthy. He exercises a lot. He has a popular social life. And in social media, he appears as someone always professional. And he often uploads photos, jogging in cafes, or eating something healthy. Orang tuanya bangga, teman-temannya menganggap hidupnya beres, tubuhnya benar-benar dijaga, bajunya bagus, makanannya cukup, tidur teratur, check up kesehatan rutin, namun di dalamnya pelan-pelan jiwanya makin kosong. His parents are proud of him. His friends think he has his life together. He takes care of his body and his appearance. He wears nice clothes. He eats enough. He sleeps well. He does routine health checkups. But inside, his soul gradually grows emptier and emptier. Ia tidak pernah benar-benar diajar berbicara jujur soal ketakutannya, rasa bersalah, atau kesepiannya. Setiap kali gelisah, ia mengobatinya dengan lembur, scrolling, hiburan, dan belanja. He's never been taught to speak honestly about his fears, his guilt, and his feelings of loneliness. Every time he's anxious, his remedy is to work overtime, doom scrolling, entertainment, or to go shopping. Di gereja ia hadir tetapi hanya tubuhnya yang datang. Begitu doa berakhir, ia kembali ke ritme yang lama. Tidak ada waktu untuk duduk menyendiri dan bertanya, apa kabarnya jiwaku di hadapan Tuhan? Sebenarnya aku sedang menuju kemana? In church, he attends church, but his body is the one that's present. The minute the prayer ends, he returns to his old rhythm. He never takes the time to sit in solitude and to ask before the Lord, how is my soul doing? Where am I actually going? Suatu malam setelah tekanan kerja memuncak, relasinya retak, ia menulis pesan singkat kepada temannya. Capek, rasanya hampa sekali. And one night, as the work pressure gets too overwhelming and his relationships are breaking, he wrote a short text to his friends, exhausted, feels very empty. Temannya kemudian menasehati, istirahat aja, besok juga baikan, jangan overthinking. Lagi-lagi tubuh disuruh tidur dan jiwa disuruh diam. And his friend replies, trying to comfort him, just take a break, you'll feel better tomorrow, stop overthinking. And once again, the body is told to go to sleep and the soul to be silent. Beberapa hari kemudian pria ini ditemukan meninggal karena bunuh diri. Several days later, we find this man dead by suicide. Dan autopsi menemukan organ tubuhnya sehat, hampir semua orang berkata, kami tidak menyangka, kelihatannya dia baik-baik saja.
And the autopsy shows that his organs were healthy, and many people had said, "We never would have thought. He looked very okay." Ya, karena tubuhnya tidak kekurangan apa-apa, tetapi jiwanya sudah lama dibiarkan kelaparan sendirian di dalam kegelapan. Well, of course, because his body was not lacking anything, but his soul has been left to starve for far too long. Bukankah cerita seperti ini saudara dapatkan di mana-mana? Don't you find these kinds of stories everywhere? Ataukah bukankah cerita seperti ini mungkin sebagian besar daripada saudara-saudara mengalaminya? And can't you actually, most of you relate to this kind of story? Ada satu pengabaian yang paling tragis di dunia ini. There is one greatest neglect in this world. Bukan ladang yang dibengkalaikan, It's not about the field that you've neglected. bukan orang seperti di Biak tadi yang dimana kesehatan dan pendidikan itu ditelantarkan. Not like people in Biak who have neglected and ignored their health. Satu hal yang paling banyak ditelantarkan di seluruh dunia ini adalah jiwa. The one thing that this whole entire world neglects is the soul. Manusia itu adalah mahkota ciptaan. The man is the crown of all creation. Manusia itu besar, great. Man is great. Dan apa yang membuatnya great? And what makes a man great? Bukan uang saudara. Not your money, Bukan kita punya daripada pakaian. not your outfits, Bukan mobil saudara. not the car you Yang drive. membuat engkau dan saya great adalah jiwa. What makes you and I great is the soul inside of us. Dan celakanya And the disaster is, adalah Allah yang kaya dan murah hati yang memberikan jiwa kita. and that this God who is rich in mercy and grace gave us a soul. Jiwa adalah yang paling agung. And the soul is the most glorious of all. Tetapi jiwa itu yang dibengkalaikan oleh kita. But it is that soul that we neglect. Saudara-saudara, biarlah kita sekali lagi mengingat. Brothers and sisters, let us once again remember. Engkau bukan tubuh yang memiliki jiwa. Kita adalah jiwa yang memiliki tubuh. Kita adalah jiwa. That you and I are not a body who has a soul. We are a soul that has a body. We are souls. Kita manusia itu jiwa. As people, we are souls. Sekali lagi, tetapi jiwa itu yang paling kita abaikan. But once again, the irony is that we neglect our soul the most. Jiwa-jiwa kita telah jatuh ke dalam lubang pelupaan yang begitu dalam. Our souls have fallen into a deep hole that's been long forgotten. Kita sering sekali lupa asal usulnya. We forget our nature. Kita lupa daripada We naturnya. forget where we've come from. Kita lupa akan We kekekalannya. forget of its eternal nature. Seorang filsuf mengatakan, Philosopher has once said, seakan-akan jiwa itu terkubur di dalam tubuh kita bagaikan cacing-cacing bodoh yang bersembunyi di lubang, enggan keluar dan melihat sekeliling. A philosopher has once said, it is as if our souls are buried deep inside our bodies, like worms who are hiding in their wormhole, reluctant to look up and look out and look around. Jiwa kita itu begitu tertidur, Our souls are in deep slumber. begitu kuatnya kekhawatiran dan kesenangan dunia ini memikat semua orang, The worries and the delights of this world attracts everyone so strongly sehingga tidak ada yang bisa membangunkan jiwa kita, that no one can awaken our soul kecuali suatu hari malapetaka itu datang kepada kita, except one day a great disaster befalls us. atau utusan mengerikan dari maut itu mendekati Or kita, a horrifying message is sent to us from the death. baru kita tiba-tiba itu tersadar sedikit, And only then will we have a small realization. tetapi kemudian kita tertidur lagi. But even then we go back to sleep. Kita jarang sekali memikirkan jiwa kita. We rarely think about our souls. Sampai kemudian orang yang dekat atau orang yang kita kenal itu kemudian itu meninggal. Or until someone close to us die and passes away, Kita terkaget. and we are shocked. Oh, bisa meninggal ya? Oh, we could die. Dia umur berapa meninggal? How old were they when they died? Loh, kok dekat sama aku ya umurnya? Why is that age very similar to mine? Itu membuat kita sedikit terbangun. That wakes us a little bit. Dan kita pergi ke rumah duka. And we go to mourn and grieve, Menguburkannya. to the funeral home and to Kembali bury ke them. rumah. And we return to our Dan masuk houses. dalam ritme yang lama. And yet again we come back to our old cycle in life. Dan kita melupakan nasib jiwa kita sekali lagi. And again we forget the fate of our souls. Jiwa itu kemudian menyelinap lagi
di dalam tubuh kita. And once again, the soul is lost in our body. Kita mendadani seluruh tubuh kita We adorn our whole body, dan kemudian jiwa kita itu tertidur. but our soul is left to sleep. Saudara, sesungguhnya jiwa memiliki banyak sekali keunggulan-keunggulannya. Beberapa minggu ke depan kita akan membahasnya. Brothers and sisters, the soul actually has many characteristics, and we will discuss many characteristics and abilities, and we Tetapi will pagi discuss it in ini the saya akan next bicara coming mengenai weeks. dua daripada keunggulan jiwa. But this morning, I will only speak about two abilities. Yang pertama adalah The first is jiwa itu mampu untuk melihat kekekalan. the soul is able to see and look at eternity. Dan yang kedua, And the second ability, jiwa itu mampu melihat diri kita sendiri. the soul has the ability to look at ourselves. Saudara, kemampuan yang pertama The first, the soul's ability, adalah kemampuan yang luar biasa tinggi. is a high and glorious ability. Jiwa kita itu mampu menangkap kesan-kesan dan visi tentang dunia yang akan datang. Our soul is able to have and capture an impression and a vision of the world to come. Tetapi celakanya, But the problem is, jiwa kita dicekik, ditindas dengan urusan-urusan dunia ini. is that our soul has been choked by the delights and cares of this world. Kenikmatan dunia ini, kesibukannya dan pergumulannya telah membuat jiwa kita itu tenggelam. Dan kita, manusia, melupakan jiwa kita. The delights of this world, its busyness, all its struggle has drowned our soul and make us people who forget about our souls. Di lain pihak, kekuatan yang kedua adalah kekuatan refleksi. On the other hand, is the ability, a strong ability to reflect. Jiwa kita mampu menembus diri kita sendiri dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Our soul is able to pierce through ourselves and to be able to actually see what is happening. Ini adalah merupakan kemampuan jiwa kita yang luar biasa. This is such a great ability of our soul. Dan keunggulan ini sudah Tuhan berikan kepada kita. And the superiority of this is something that God has given to us. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak daripada kita yang pernah memakai keunggulan ini? But the question is, how many of us have actually exercised this ability that we have? Banyak daripada jiwa kita atau kita memperlakukan jiwa kita seperti mata yang bisa melihat segala sesuatu tetapi tidak bisa melihat dirinya sendiri. A lot of us treat our souls like we treat our eyes. Our eyes can see everything but itself. Saudara, kemampuan refleksi, The ability to reflect, kemampuan melihat tembus kepada diri the sendiri. ability to look into yourself. Ada orang-orang yang sudah hampir masuk di dalam akhir perjalanan hidup. There are many people who are at the end of their lives. Dan waktu mereka terbuang sia-sia seperti membuang barang murahan yang tidak berguna. And they have wasted all their time like a cheap, worthless item. Waktu itu menjadi sesuatu barang yang tidak berguna, yang tidak tahu harus diapakan dan kemudian mereka buang. Time becomes something that you don't know what to do with it and you forsake it. Orang itu sudah hampir masuk di dalam daripada akhir hidupnya. And that person is just about to reach the end of his life. Tetapi begitu sangat menyedihkan, But it is so very sad. dia tidak pernah memakai 1 jam penuh saja sepanjang hidupnya untuk hikmat memperbincangkan jiwa mereka sendiri. It is very unfortunate that he has never set apart just 1 hour in solitude to speak about themselves, to speak about their souls. Hati kita ketika melihat orang-orang seperti itu begitu sedih. When our hearts see these kinds of people living these lives, it's very sad. Itu adalah orang-orang yang tertipu. These are people who are deceived. Ditipu oleh mimpi-mimpi. They're deceived by dreams. Ditipu oleh kesibukan-kesibukan yang remeh. They're deceived by busyness that are meaningless. Ditipu dengan pergumulan-pergumulan hidup yang tidak ada gunanya. Kecuali mereka sebenarnya bisa menyelesaikannya karena melihat jiwanya. They are deceived by having struggles in their life that has no end, that is useless, when they can actually fix those struggles by looking into their souls. Oh, manusia begitu kasihan. Oh man, ought to be pitied. Kita menyelidiki alam.
We search nature. Kita menyelidiki daripada tumbuhan. We search and study plants. Kita mempelajari daripada bisnis ekonomi, bagaimana ekonomi ini, dan kemudian kita dengan jeli memeriksanya kira-kira kemana daripada arah ekonomi. We spend time studying the trends of business, of economy, trying to forecast where the economy is going. Kita mempelajari, memperhatikan, meneliti segala sesuatunya, tetapi kita tidak pernah meneliti dan menyelidiki jiwa kita sendiri. We study and investigate and look into everything, but we never once take the time to study our own souls. Kita tahu banyak hal, tetapi kita tidak tahu sesungguhnya siapa kita sesungguhnya, dan kita tidak mengenal jiwa kita. We know many things, but we don't know who we truly are. We don't know our souls. Kita tahu nilai semuanya. We know the value of many things. Kita tahu nilai rumah yang naik terus. We know the property values are going Kita up. tahu nilai daripada mobil. We know the values of cars. Begitu mobil itu jalan, saudara lihat, ini mobil mahal, ini mobil murah. When a car is driving past you, you can tell this is expensive and this is cheap. Saudara bisa mengerti makanan yang enak apa, yang mahal apa. You can understand what food is expensive and what is Seluruh not. benda-benda kita tahu We harganya. are able to assess the value Tapi of every kita tidak item. pernah bisa mengerti harga jiwa. Padahal itu paling tinggi daripada seluruhnya. Yesus mengatakan satu jiwa tidak terbandingkan dengan seluruh dunia. But we can never take the time to understand the value of our soul when in fact it actually has the highest value of everything. Jesus himself said that one soul is nothing, that everything is nothing compared to one soul. Bukankah itu suatu tragedi yang begitu dalam? Is this not a very massive tragedy? Ada seseorang yang pergi ke luar negeri A man went overseas dan dia bicara kepada hambanya. and he entrusted to his servants. Dia mempercayakan dua hal. He said, I leave to you two things. Pertama adalah anaknya. The first, my son. Dan yang kedua adalah pakaian bajunya anaknya. And the second is the clothing for my son. Dan kemudian setelah tuan itu pergi, And so this man left, hamba itu setia luar and biasa. and it was a very faithful servant. Dia sangat hati-hati The servant was very careful kepada pakaiannya. to the clothing of this child. Dia mencucinya, mengeringkannya, mensetrikanya, menyimpannya dengan aman dan bersih. They wash, they dry, they iron, and they store it safely. Tetapi anak itu dilupakannya, anak itu hilang. But the child was forgotten and it's gone missing. Saudara perhatikan baik-baik. Brothers and sisters, pay attention. Tubuh kita itu adalah pakaian jiwa kita. Our body are just the clothes to our soul. Tetapi ini yang kita terus rawat. But all we care about is our body. Kita pelihara dengan berlebihan. We take care of it. We give it excessive attention. Saya tidak sedang mengkritisi tentang hal itu. I'm not criticizing taking care of your body. Tetapi masalahnya adalah saudara dan saya tidak melakukannya dengan kualitas yang sama terhadap jiwa. But the problem is that you don't take the same care and effort to take care of your souls. Kita merawat tubuh kita dengan usaha yang luar biasa. We take good care of our bodies with such great efforts. Berusaha keras membeli rumah untuk kita itu bisa tentram. We work hard to be able to buy a house that we can live in peace. Untuk mendapatkan uang untuk kita bisa nyaman. So we work hard to get money so that we can live Kita comfortably. memandikan tubuh kita, merawatnya, mendandaninya, menghiasinya untuk tampan dan cantik. We shower, we take care of our body, we dress ourselves, we adorn ourselves that we may look beautiful. Kita berolahraga, We exercise, kita minum we vitamin. drink vitamins, Begitu supplements. sedikit saja sakit langsung pergi ke dokter untuk membereskannya. The moment you feel physically ill, you immediately run to the doctors to fix yourself. Semua itu kita lakukan untuk pakaian kita. We do all that just for our clothes. Tetapi anak itu terhilang. But that kid, the child, has gone missing. Saudara dan saya mengabaikan hal yang terpenting di dunia ini, yaitu jiwa. You and I have neglected the most important thing in this world, and that is your soul. Tanyakan kepada diri sendiri. Ask yourself, Ketika engkau dan saya bicara kepada suami atau istri, when you and I speak with our husbands or wives, atau kepada or teman-temanmu, to our friends, apa isi percakapan kita? what is the content of our conversations?
Apakah kita itu sungguh-sungguh mempercakapkan bagaimana kita mengejar surga dan bagaimana kita takut kepada neraka karena itu yang akan dihadapi oleh jiwa. Do we actually speak about seriously how we can get to heaven, how we can escape hell, because that is what our souls have to face. Tidak. That's not what we do. 99,9% percakapan kita adalah urusan daripada tubuh. 99.99% of our conversations have to do with our body. Begitu tubuh tidak suka sedikit, The moment our body does not like something, wah langsung takutnya luar biasa. fear creeps into yourself. Tapi hari ini, detik ini, But today, in this very second, di tempat duduk kita, exactly where you are sitting, apakah engkau memiliki relasi yang benar dengan Tuhan? do you have a good relationship with God? Dan engkau tidak mempedulikannya. But you don't care about that. Kita tidak pernah tanya Tuhan, engkau lihat apa dalam hidupku? We never take the time to ask God, what do you see in my life? Padahal jiwa sekali lagi adalah yang paling berharga, lebih daripada apapun saja yang kita miliki di dunia ini. When once again, the soul is the most precious thing. It is far greater than everything we could have in this world. Dan lihatlah siasat setan. And look at the strategy of the devil. Karena intinya adalah dia akan berusaha membuat saudara dan saya melupakan jiwa kita. Because his goal is to make you and me forget our souls. Dia menyatakan perang atas jiwa kita supaya kita binasa untuk selamanya. He's declaring war over our souls that we may perish forever. Saint Bernard, seorang hamba Tuhan abad pertengahan mengatakan, So Saint Bernard, a servant of God, has once said, tidak ada pengetahuan yang lebih baik daripada pengetahuan yang olehnya kita mengenal jiwa kita sendiri. Tanggalkanlah perkara-perkara lain. Selidikilah dirimu, jelajahilah dirimu, berhentilah di dalam dirimu. Biarlah pikiranmu seakan-akan beredar, mulai dan berakhir di dalam dirimu. Janganlah membuat pikiranmu tegang dengan sia-sia pada hal-hal lain sambil engkau menyibukkan, mengabaikan daripada dirimu sendiri. He said, no knowledge is better than that whereby we know ourselves. Leave other matters behind. Search thyself. Run through thyself. Make a stand in thyself. Let your thoughts, as it were, circulate, begin, and end in yourself. Strain not your thoughts in vain in other things, and yourself you neglect. Dan saya akan akhiri dengan kalimat daripada John Flavel ini. And I will end the sermon with a statement from John Flavel. Jiwa adalah karya ilahi yang paling ajaib dan menakjubkan. The soul is a divine creation that is the most glorious and astonishing. Itulah sebabnya tidak berkelebihan ketika Alkitab menyebutnya nafas Allah. And that is why it is not an understatement to say that the soul is the very breath of God, Keindahan manusia, the crown of mankind, keajaiban bagi malaikat, a wonder to angels, dan yang membuat iri hati iblis. and the object of envy for the devil. Yesus Kristus sendiri sudah menyatakannya kepada kita. Jesus Christ has said it to us. Jiwamu, Your soul, jiwaku, my soul, jiwa kita our soul lebih berharga is far more precious dari seluruh dunia. than the whole world. Dan itulah kalau Tuhan kehendaki, And if the Lord wills, maka kita akan mengeksposisi satu persatu apa sesungguhnya daripada jiwa kita. if the Lord wills, we will have an exposition one by one of what our soul truly is. Kemampuannya, Its abilities, asal-usulnya, where it's come from, naturnya, its nature, dan segala sesuatu yang kita bisa kerjakan dan Tuhan berikan karunia di dalam jiwa. and everything that the soul can do and everything that God has given in our souls. Jiwa itulah yang sekarang menggerakkan tangan saya. It is the soul that now moves my hand. Jiwa sayalah yang menggerakkan daripada mulut saya. It's my soul that moves my lips. Jiwa sayalah yang berinteraksi dengan sesama saya. It is my soul that interacts with the people around me. Apa yang terjadi pada jiwa saya What happens to my soul menentukan daripada apa yang terjadi di tengah-tengah dunia
sampai kepada kekekalan. determines what will happen in this world until eternity. Jangan mengabaikan, menelantarkan jiwa. Do not neglect your soul. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kiranya Engkau menyatakan diri-Mu kepada jiwa kami. Oh Lord, we have come before you. May you reveal yourself to our souls. Tuhan pimpin untuk seluruh perjalanan daripada meditasi ini di dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. God, may you lead the meditation that we will have together in the coming weeks and the coming months. Ajar kami untuk menghargai hal terbesar yang Tuhan berikan yang ada di dalam diri kami. Teach us to appreciate the greatest and the highest thing that you have given inside of ourselves. Kasihanilah kami. Have mercy on us. Jangan biarkan kami membuang anugerah-Mu yang besar ini. Do not let us forsake this grace of yours that you've given. Kasihanilah jiwa kami. Have mercy on our souls. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen.